orang-orang dusun, orang-orang gunung, mereka berkata, kata Allah, berikrar, amanna, kami sudah beriman kepada Allah. Allah bilang, qul, katakan wahai Rasul kepada mereka, kalian belum beriman. Jadi pengakuan imannya diakui sama Allah Ta'ala? Diaku nggak? Enggak, ditolak. Lalu apa yang dibolehin sama Allah Ta'ala? Walakin qulu aslamna, tapi yang boleh kalian ucapkan, kami baru masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ketemu Pak halamannya? Quran surah Al-Baqarah ayat 267 hingga 269, halaman 45. Kemudian Quran surah An-Nisa ayat ke-19, 20, halamannya 80. Kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah, bermohon pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal baik kita, amin. Allah berkenan tutup dan tambal kekurangan kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan rahmati hidup kita, ridhai hidup kita, berikan ampunan buat kita, begitupun buat orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, kemudian paman bibi kita, anak cucu kita yang sudah meninggal dunia, kerabat yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Allah anugerahkan dalam kubur untuk mereka semua rahmat dan ampunan. Dan mudah-mudahan juga yang ikut membangun Masjid Al-Mahdi, baik yang mewakafkan tanahnya, yang menyumbangkan hartanya, yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah berkenan menerima dan jadikan tabungan bermanfaat buat mereka semua. Dan mudah-mudahan yang masih hidup dari para guru-guru kita, donatur-donatur Masjid Al-Mahdi, mudah-mudahan Allah anugerahkan rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Allah anugerahkan usia yang panjang fi taatillah wa taatir Rasul. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita baca dari ayat 267 Quran surat Al-Baqarah. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ayo berikutnya Quran surah An-Nisa ayat ke-19 dan 20. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Masyaallah hadirin dan hadirat jamaah iktikaf Masjid Al-Mahdi yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus gurunda kita Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad sekeluarga, bapak dan ibu, ayah dan bunda, babak dan nyak, njit dan jidah, semoga semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kameramen kita nih, ya, pengantin kita alhamdulillah akhirnya zain. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala hiaskan dirinya dengan kebaikan. Amin Allahumma amin. Jamaah hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan beberapa panduan ayat suci Al-Qur'an. Tema kita di pagi hari ini adalah meraih khairan katsira. Apa itu? Meraih khairan katsira. Apa artinya khairan katsira? Kebaikan yang banyak banget. Kalau orang Jawa Timur, wakeh. Kalau daerahnya Sidoarjo, akeh tenan. Daerah Semarang, Pemalang, Pekalongan, akeh jin. Ya. Jadi artinya banyak banget. Kebaikan yang sangat banyak. Bagaimana meraihnya? Jadi dalam Al-Quran, Bapak hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kata khairan katsira
yang berarti kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Apa Pak? Kebaikan yang sangat banyak dalam Al-Quran itu cuma terulang 2 kali. Nah, ini uniknya nih. Ya, ini uniknya. Jadi kata kebaikan yang sangat banyak dalam Al-Quran 30 juz, 114 surah, ya, cuma terulang 2 kali. Oh, berarti istimewa nggak kira-kira? Kalau kata orang Jawa, barang longko. Sesuatu yang longko itu biasanya istimewa. Kira-kira kalau saya tanya dan kita tanya diri masing-masing, kepengen nggak mendapatkan barang yang istimewa dalam Al-Quran? Kepengen nggak? Barang istimewanya kata Allah, khairan katsira, kebaikan yang banyak, kebaikan yang sangat banyak. Mau nggak kira-kira? Nah, kalau mau, kita cari tahu dari Al-Quran. Itu khairan katsira ada di mana? Jawabannya Quran surah Al-Baqarah ayat 269 dan Quran surah An-Nisa ayat 19. Nah, apa caranya? Bagaimana cara meraihnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Ini yang perlu kita baca. Belajar dari Al-Quran. Di mana tuh adanya khairan katsira? Ayo kita pelajari dari Al-Quran. Ini kan Al-Quran pelajaran buat kita. Ya, in huwa illa dzikra lil alamin, pelajaran buat alam semesta raya. Lalu bagaimana dengan orang yang beriman? Dan uniknya ini 2 ayat khairan katsira ini tercantum dalam 2 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sedangkan ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu yang terulang dalam Al-Quran sebanyak 89 plus 1 itu merupakan ayat tuntutan sekaligus tuntunan untuk orang yang mengaku beriman agar membuktikan keimanannya dengan mengaplikasikan setiap ayat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran ada berapa? Ada berapa? 89 plus 1. Ayat ini mesti, wajib, kudu, harus hukumnya dipelajari, diketahui, kemudian dipelajari, lalu dipahami oleh setiap orang yang mengaku beriman. Setelah diketahui, dipelajari, dipahami, diamalkan. Kalau sudah mengamalkan, maka layak setiap orang tadi yang sudah mengamalkan 89 ayat plus 1 ya ayyuhalladzina amanu, layak, pantas, boleh mengaku saya ini orang yang beriman. Kalau belum kenal, belum mempelajari, belum memahami, belum mengaplikasikan, mengamalkan ya ayyuhalladzina amanu dalam kehidupannya, berarti keimanannya layak diberikan tanda tanya. Ini orang beriman atau bukan ini? Itu begitu. Karena ada orang yang namanya baru masuk Islam, ada orang yang namanya sudah masuk dalam keimanan. Kata siapa Ustaz? Kata siapa guru? Kata Al-Quran. Allah yang bilang dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 14, Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang dusun, orang-orang gunung, mereka berkata, kata Allah, berikrar, amanna, kami sudah beriman kepada Allah. Pengakuan ya, pengakuan orang dusun, orang gunung, orang badu, orang
kampung pedalaman. Lalu apakah keimanan diakui oleh Allah Ta'ala? Belum jamaah, rupanya belum. Allah yang langsung mengkanter, mengkomentari dan mengkanter pengakuan itu. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Allah bilang, qul, katakan wahai Rasul kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Jadi pengakuan imannya diakui sama Allah Ta'ala? Diaku nggak? Enggak, ditolak. Lalu apa yang dibolehin sama Allah Ta'ala? Walakin qulu aslamna, tapi yang boleh kalian ucapkan, kami baru masuk Islam. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum, iman belum lagi meresap ke dalam hati, baru sekedar ucapan lisan, baru masuk Islam. Jangan bilang udah beriman dong. Iman itu barang yang sangat mahal. Kalau bahasa kita nih, setiap orang yang KTP-nya beragama Islam belum tentu orang itu beriman. Agamanya tertulis Islam, tetapi belum tentu beriman. Bapak Ibu kira-kira seneng nggak? Ibu seneng nggak kira-kira pengakuan iman kita ditolak sama Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana? Ya pelajari tadi 89 ayat, kenali 89 ayat plus 1 tadi, fahami 89 ayat dan aplikasikan, amalkan dalam kehidupan tadi. Setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, di antaranya ini nih, 2 ayat 269 dan An-Nisa ayat ke-19 dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Baik, ayo kita baca ya ayyuhalladzina amanu. Ayat 267, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Allah bilang, orang yang beriman, jamaah, assalamualaikum, beriman kagak? Dengerin nih kata Allah Ta'ala, saya dan anda pahami ayat ini. Apa isinya? Perintah. Jadi setiap ayat yang dimulai dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu berisikan satu di antara 2 atau 2 sekaligus. Ada kalanya perintah, ada kalanya larangan, dan ada kalanya perintah sekaligus larangan. Apa perintahnya di sini? Di sini ada perintah, ada larangan juga sekalian. Anfiqu, infakkan. Anfiqu, sedekahkan. Anfiqu, keluarkan. Min, sebahagian. Bapak catat ya, sebahagian, tidak semua. Jadi apa? Sebahagian, tidak semua. Apa yang sebahagian? Thayyibat, sebahagian dari yang bersih, yang halal, yang berkualitas. Jadi keluarin, sedekahin, bagiin apa yang halal, apa yang bersih, apa yang berkualitas. Nggak usah semua, hanya sebahagian. Bapak Ibu, sebahagian itu berapa sih? Kalau yang namanya sebahagian secara kaidah kebahasaan 50-50, bagi 2. Kalau bahasa orang sini 50-50. Kampung saya 50-50. Ya, sini kan orang mana nih? Keranggan. Kampung namanya apa? Keranggan. Nah, jadi 50-50. Siko bagi 2. Ya, itu namanya apa Pak? Sebahagian. Baik, kalau sebahagian
Dari berapa? Kan gitu ya. Sebahagian dari berapa? Apakah kalau kita punya penghasilan usaha, kerja, dagang, kemudian dapat omsetnya ya 10 juta, apakah sebahagian 5 juta disimpan, dipakai, 5 juta disedekahin, begitu? Hah? Sanggup begitu? Pak, sanggup gak? Makanya tanya dong, ini sebagian dari berapa, guru? Al-Quran udah jelasin. Sebelum saya menjawab, Al-Quran udah bagi tahu. Karena Allah tahu ini manusia kalau nggak dijelasin begini nih, rinci. Waduh, manusia ini makhluk hitung-hitung. Kalau namanya ingin mendapatkan keuntungan, keberhasilan, ingin mendapatkan yang dicari, kepengennya besar. Tapi kalau urusan berbagi, kepengennya resikonya kecil. Nggak bisa, Pak. Kaidah itu, sunnatullah itu berlaku. Kalau bahasa orang barat bilang high profit, high risk. Kalau ingin dapat profit yang besar, pasti resikonya besar. Habib Ali, Habib ini profitnya tinggi, Pak. Habib, kita nggak ada Habibnya ya. Bapak ada Habibnya depannya? Ada? Nggak ada ya? Profitnya gede nggak kalau Habib? Gede, kedudukan tinggi, tapi resikonya juga besar. Kalau orang biasa ya, satu kebaikan dibalas 10. Kalau Habib satu kebaikan 20. Enak kali ya? Enak banget dong. Allah adil nggak? Adil, karena resikonya juga besar. Sini bikin salah 1, sono bikin salah 2, lah enak aja. Tuh, high profit, high risk. Itu manusia. Makanya Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah, mundur, nanti ada ayat 219, di situ Allah jelaskan. Ketika mereka bertanya, kata Allah Ta'ala, yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa. Mereka bertanya kepadamu, wahai Rasul, bagaimana mekanisme dalam berbagi, berinfak, bersedekah ini? Ketika Allah perintahkan di sini sebahagian, ini bagaimana sebahagiannya? Allah bilang, qul, bacakan ini. Jawaban langsung dari Allah nih. Jawaban langsung dari Allah. Jadi nabi, ulama, kiai, ustadz nggak boleh ikut campur di sini. Ini langsung ketetapan dari Allah. Sebahagian itu, kata Allah, al-afwa, dari sisa kelebihan setelah kita keluarkan kebutuhan kita, hal yang primer dari kehidupan kita. Sisanya itu yang kamu infakkan, sisanya yang kamu sedekahkan, sisanya itu yang kamu bayar zakatnya. Ringan apa berat? Pak, ringan apa berat? Bu, ringan apa berat? Dapat penghasilan 10 juta, potong dulu untuk kebutuhan, bayar listrik, bayar air, uang sekolah, potong uang belanja, bayar gaji karyawan, bayar cicilan rumah. Paham gak nih? 10 juta habis ya. Sekarang nama doang juta, Pak. Inflasi nilainya gak ada. Betul gak? Betul gak? Ya kan? Katanya tahun depan resesi, tahun ini juga udah resesi, Pak. Uang sekarang, Pak, ya Allah, ini maaf aja nih, Pak, namanya high risk, high profit, high risk. Saya kan seneng pakai kendaraan yang larinya kenceng, Mbak. Ya, ambillah tuh mobil tuh, tipenya ini, mesinnya diesel. Sekarang kudu ngisi bensinnya diesel yang Pertadex, Pak. Harganya 18.500. 18.500. Uang, Masya Allah, sebutannya 1 juta, ngisi bensin setengah 500.000, Pak. Habis sudah.
Ya, Hah? Buat jalan doang tuh. Ya resiko kalau mau naik mobil enak, lari kenceng, ya harga bensin juga kenceng. Masa mau naik yang enak, mau nyari yang murah, ya kan? Berbet, ya ada mesinnya. Bocor bisa. Tuh, lihat itu coba. Sebagian aja, sisanya doang. Kalau habis, ya nggak kena kewajiban. Lalu kalau nggak habis terus, kapan mau berinfak? Nabi kasih solusi. Yang kamu keluarkan untuk keluargamu, orang yang kamu tanggung, itulah infak dan sedekahmu. Enak gak? Enak ya? Jadi bu punya penghasilan 10 juta, cuman apa daya, istri 3, namanya istri pak. Kalau satu apa bu? Iswan. Dari setiap istri anak 3, berapa total? 9. Berapa kira-kira belanjanya? Istri 3, uang sekolah buat 9 orang, belanja 3 istri, listrik 3 meteran, betul gak? Air 3 meteran, 10 juta habis semua, 9 juta, tinggal 1 juta. Paham nih? Tinggal 1 juta. Allah bilang keluarkan sebahagian dari 10 apa dari 1 juta? 1 juta. Enteng banget. Surga tiketnya murah banget, setengah dari sisa. Berapa setengahnya dari sisa? Hah? Berapa? Bukan 2,5%, Pak. 50-nya apa 2,5-nya? 50 apa 2,5-nya? Pak, 50 apa 2,5? Hah? Separoh Pak. 2,5 itu zakat infaknya orang pelit bin medit, rambut butut gasiran. Bener-bener Pak, ini salah penempatan nih. Di mana-mana zakat 2,5%, salah lah. Sebahagian itu bukan 2,5%. 2,5% itu ada kasusnya. Nabi berikan solusi. Bagi siapa? Bagi orang yang nyimpen harta yang tidak produktif, nyimpen emas, nyimpen berlian, nyimpen jam mewah, nyimpen tas mahal. Betul? Itu disimpan di rumah, nilainya seukuran emas 85 gram. Ibu yang di rumah punya tas dilutong sama tas entong, yang punya tas Hermes, tas rame-rame, ya itu kan mahal ya. Kemarin orang Pak pakai dompet tuh bu, ini kan tas nama ini, ada dompetnya gak? Yang taruh KTP, ya taruh uang. Lihat dompet harganya 170 juta. La ilaha illallah. Dompet 170 juta. Dompet apaan itu? Dompet 170 juta. Hah? Buat naruh kartu yang miliaran ya. Nah itu disimpan tuh, dipajang di rumah, dipakai kalau lagi acara doang. Ya nggak mungkin dong dompet begitu dipakai ke pasar tiap hari, ke pasar Kerangan jatuh. Nah ilah jatuh 170 juta hilang, masya Allah. Nah itu tas yang model gitu, jam tangan yang mewah, berlian yang kecil tapi harganya ratusan juta, disimpan di rumah setahun, itu kena zakatnya 2,5%. Harta yang tidak produktif. Bapak orang Keranggan punya tanah di Jonggol 1 hektar, nilainya tentunya lebih dari 85 juta, betul? Ya, tuh itu tanah nggak digarap, itu tanah nggak dibuat usaha, itu tanah kena 2,5% hari nilai tanahnya. Ya, punya uang di deposito, nyimpen boleh nggak? Boleh. Walaupun katanya tahun depan nyimpen uang juga nggak berguna. Tahun depan nih lagi resesi, nyimpen uang di bank tuh miliaran nggak ada guna. Kenapa? Nggak bisa diambil. Kenapa harus diambil? Di bank udah nggak ada uang. Katanya begitu katanya. Jadi tahun depan kalau punya uang di bank tarikin, simpen aja di bawah kasur. Kenapa? Di bank nggak bisa diambil, nggak bisa buat belanja. Uang banyak pun nilainya kecil. Na'udzubillahi min dzalik. Itu uang disimpan setahun di deposito, nilainya lebih dari 85 juta, zakatnya 2,5%. Kalau yang ini bukan. Ini namanya harta yang produktif.
Penghasilan itu zakatnya sebahagian dari sisanya. Ringan apa berat? Ringan. Dah, 50% silahkan, 20% boleh, 10 enggak apa-apa, terakhir 5%. Sisa uang 1 juta tadi keluarkan setengahnya, 500.000 zakat infak sedekah. Itu Pak, 500.000 kalau dari 1 juta, besar apa kecil? Besar apa kecil? Ragu-ragu amat, besar apa kecil? Yang benar, besar apa kecil? Hah? Besar. Kecil Pak buat para penerima. Yang nerima itu 8 golongan, bukan 8 orang miskin, 8 golongan, 8 kelompok, bukan 8 orang. Karena ada miskin, siapa lagi? Fakir, siapa lagi? Gharib, siapa lagi? Mu'allafat, siapa lagi? Wafir riqab, siapa lagi? Amil, siapa lagi? Ibnu Sabil. 8 golongan, bukan 8 orang, 8 golongan. Tadi 9 juta buat berapa orang? 9 orang Pak, tambah 3 istri sama kita 4, berapa total? 4 tambah 9 berapa ya? 13 orang, 1 golongan, 1 keluarga, nikmatin 9 juta. Sisa dari 1 juta 500.000-nya untuk 8 golongan. Kalau 1 golongan ada 10 orang miskin, berarti dibagi 50.000 seorang, cuman 50.000 cuman. Kita 9 juta ber-13. Ya Allah. Lalu di mana rasa iman kita terhadap saudara muslim? Di mana kemanusiaan kita terhadap fakir miskin? Kalau cuman ngikutin katanya 2,5%, oh nggak bisa Ustadz, so tahu. MUI bilang 2,5%. Bukan, MUI itu salah penempatan. Tujuannya mancing orang biar bayar zakat. Ya, kasih tahu dong umat, ini Al-Quran dan Sunnah ngajar begini. Jangan cari-cari alasan biar orang pada mau bayar. Ya Ustadz, 2,5% juga yang bayar. Ya karena nggak diedukasi, karena tidak disosialisasi bayan ilahi, nggak disampaikan apa adanya demi takut sama orang. Allah ditinggalkan, sunnah dilupakan. Ini yang salah dari kita. Boleh paham Pak? Jadi kecil nggak tuh 500.000? Kecil banget Pak, karena buat 8 golongan, bukan buat 8 orang. Boleh paham Pak ya? Indah nggak Islam kalau diamalkan? Indah nggak? Saya mau tanya, kalau Islam diamalkan kasus zakat infak sedekah, ada nggak kesenjangan sosial? Nggak ada. Kecemburuan sosial ada nggak? Nggak ada. Orang punya rasa semua. Pak, maling juga bakal mau ngambil Pak uang kita. Kenapa? Dia tahu bininya 3, anak 9, udah duitnya habis dah. Boleh paham Pak? Ya begitu. Baik, kita kembali ke Al-Baqarah. Udah ngerti ya? Ini kewajiban siapa nih? Ya ayyuhalladzina amanu. Sebahagian aja. Lalu apa yang kena tadi? 2 perkara. Yang terkena zakat itu Pak, 2 perkara, 2 sumber. Yang pertama apa kata Allah Ta'ala? Maka sabtum, hasil yang halal, yang bersih, yang berkualitas dari hasil usaha kita. Usaha banyak apa? Usaha banyak gak jenisnya? Sektor banyak gak jenis usaha? Banyak. Maaf, kalau ada seorang dai, ustaz, penceramah, kiai yang kasabnya nih, hasilnya dari berceramah, dari berdakwah di atas mimbar, maka kena zakat juga Pak. Kena zakat. Jangan kira ustadz penceramah yang nerima amplop. Kalau saya memang nggak nerima amplop Pak, nggak mau saya. Hah? Yang dalam amplop saya terima. Apalagi zaman sekarang Pak, udah nggak zaman ustadz nerima amplop, malu transfer. Itu kalau seorang ustadz
dia punya ma'isyah, kehidupan hanya dari amplop tadi, artinya hanya menerima bisyarah dari orang-orang, maka itu namanya kasab, maka terkena zakat, infak dan sedekahnya. Kena. Bukan jangan bilang enggak, kalau anda sama ustadz enak ya, anak cicil nanti jadi penceramah aja neng, jadi kiai, jadi ustadz enak, gak kena zakat neng, amplop 5 juta 10 juta gak kena zakat, enak aja. Kalau dia penghasilannya dari situ, itu namanya kasab. Min thayyibati ma kasabtum, kena zakat. Itu usaha macam apa aja, online sekarang kena online, online kena juga zakat, jualan pakai online. Usaha apa lagi? Biro jodoh. Biro jodoh, ada nggak zakatnya biro jodoh? Kalau buka perusahaan ada zakatnya. Biro jasa, tiket, travel, umroh, kena zakat semua. Konsultan hukum, kena zakat. Semua hasil dari skill kita yang menghasilkan uang itu terkena kewajiban zakat, infak, sedekah. Itu yang pertama sumbernya. Yang kedua, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dari segala hasil bumi yang Allah keluarkan di atas permukaan bumi, atau di atas bumi, atau di awang-awang bumi, atau di bawah tanah, atau dalam perut bumi, atau di bawah lautan, semua kena zakat tanpa pilih-pilih, tanpa tebang pilih, semua kena. Dulu katanya kena cuman buah, jeruk, anggur, kurma, delima. Di buku fikih begitu Ustaz. Dulu itu dulu belum ada usaha duren, belum ada kebun manggis, belum ada yang namanya buah naga, belum ada yang namanya mangga dulu. Sekarang segala mimma akhrajna, dari segala apa yang kami keluarkan buat kalian dari bumiku, kata Allah, semua kena zakat. Tuh. Sampai pohon yang namanya beton, tahu nggak pohon beton Pak? Dulu pohon beton biji tangka, biji cempedak, biji duren. Sekarang pohon beton beda, dari semen, batu, pasir. Apa maksud pohon beton? Bangun kos-kosan, bangun petakan, kena zakat juga. Itu namanya pohon beton. Boleh paham nih? Ya. Pak, sekarang tuh ada kembang, harganya kembang itu Pak, kembang tuh harganya jutaan per kilonya. Bunga tuh jutaan per kilonya. Bunga apa? Saffron. Segram nih, bahkan mungkin miligram, harganya ratusan ribu Pak. Berarti kalau kilo berapa? Juta-juta, kena zakat juga. Vanili, tahu vanili? Pohon vanili, tuh bisa biar dingin tuh, Dieng, ya, Magelang, tuh zakatnya kena juga. Rambutan kena juga, mangga kena juga. Yang penting definisinya wa mimma akhrajna lakum minal ard. Oh, dulu yang kena cuma padi doang. Iya, dulu. Sekarang udah enggak, semua kena juga, enggak hanya padi tuh. Nah, kalau sekarang Pak, padinya dikenain, yang punya kebun durian nggak kena, adil nggak kira-kira? Nggak adil. Ada tadi Pak, bab kasab, namanya zakat profesi. Tuh. Dulu nggak ada zakat profesi, begitu katanya. Sekarang ada kerjaan profesi, berarti nggak kena zakat, enak aja. Pak, profesi itu kena pajak nggak? Profesi kena pajak nggak? Dan itu Pak, itu bisa naik Pak sampai 40%. Dokter spesialis tuh langsung dipotong pajaknya berapa? 30%, 35%, 40%, itu untuk pajak. Masa zakat, infak, sedekah nggak kena? Kena. Tuh. Ya Allah, susah amat jarang kaya ya. Semua kena zakat, ya udah jangan kaya. Nerima aja ente jadi miskin. Mau gitu kira-kira? Tuh. High profit, high risk. Besar profit terikat dengan besarnya resiko.
Makanya kan katanya Pak, ada hadis Nabi, doa Nabi yang Ustadz Kiai Habib juga nggak mau baca. Apa doanya katanya? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Ayo baca amin. Pak, katanya di Nabi doa nih, dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi berdoa, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Coba amin, ayo, mau nggak? Hah? Mau nggak? Mau nggak? Kan doa Nabi katanya. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin. Ayo amin. Ada yang mau amin ya? Wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Ayo, mau nggak? Amin. Wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan aku, bangkitkan bersama orang-orang. Mau nggak? Baca doa, ayo baca doanya tiap malam 10 kali. Mau nggak? Nggak mau orang. Katanya begitu, katanya Pak ya. Bener enggaknya saya nggak tahu, namanya bukan Al-Quran, kan riwayat hadis Pak ya. Masa Nabi minta jadi orang miskin Pak? Kalau Nabi minta cinta sama orang miskin itu benar, perhatian sama orang miskin itu iya. Tadi kan kita baca tuh, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Apa itu aqabah? Fakku raqabah, bebasin perbudakan. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, ngasih makan di hari yang sulit Pak, di masa paceklik. Kepada siapa? Yatiman dza maqrabah, kasih makan anak-anak yatim yang punya hubungan kerabat dengan kita. Au miskinan dza matrabah, atau kasih makan buat orang-orang miskin. Itu benar. Cuman mau nggak berdoa hidup miskin mati miskin? Mau nggak kira-kira? Pak, mau nggak hidup miskin? Mau nggak? Siapa yang mau? Saya juga ogah ya. Orang miskin itu Pak, kasihan, mata orang tuh lihatnya sebelah mata sama dia, betul nggak? Tuh. Baik, udah paham ya kira-kira ya? Ini perintahnya. Sekarang apa larangannya bagi orang yang beriman di ayat ini? Kata Allah, wala tayammamul khabith minhu tunfiqun. Kata Allah, jangan pernah punya tujuan, kesengajaan nyari barang-barang yang khabith, kotor, barang-barang yang khabith, murahan, barang-barang yang khabith nggak layak pakai, barang-barang yang khabith yang jelek, barang-barang yang khabith sumbernya dari barang haram. Minhu, dari itu, tunfikun, kamu infakkan. Nggak boleh, nggak boleh Pak, Bu, nggak boleh. Ayah, ini masakan udah mau basi nih kayaknya nih, udah mulai asam, bagiin orang. Udah mau basi, bagiin orang katanya. Hah? Sakit perut yang makan, yang bagi dapat pahala? Ya kagak. Karena Allah bilang dilarang kalau mau berbagi, berinfak dari barang yang tidak bagus, nggak boleh itu. Yang kotor nggak boleh, sumbernya kotor nggak boleh juga, nggak layak pakai nggak boleh, nggak layak konsumsi, haram, nggak diterima. Kenapa? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Yang Allah terima tuh yang bagus-bagus. Ini udah jelek dikasih orang. Tapi ingat Pak, bahasa jelek ini nggak layak pakai. Jadi gimana kalau punya pakaian, ya apalagi ibu nih, Bu, pakaiannya ada berapa banyak seminggu? Ngaji Senin seragam, ngaji Selasa seragam, itu yang pagi tuh, arisan seragam, reuni seragam, PKK seragam. Berapa baju itu? Bu, kalau Bapak Ibu merhatiin baju saya, ini nih udah bertahun-tahun saya di sini, saya masih ada di baju ini mulu ya. Coba dah, kalau ada video di sini, ambil lihat baju saya, itu mulu. Ini baru nih, ini baru belum sampai setahun nih, baru. Ini baru nih, ya. Ini seingat saya udah 10 tahun saya punya baju.
masih alhamdulillah masih bisa pakai, masih layak pakai, masih bagus. Tuh. Artinya kalau mau berbagi, boleh baju bekas, boleh. Kerudung bekas, boleh. Cuma sebutnya jangan bekas. Kayaknya gak enak banget. Yang layak pakai. Tuh. Yang layak pakai. Biasanya mesti mau bulan puasa nih, bikin pengumuman. Yang punya pakaian layak pakai, kumpulkan di masjid buat kita salurkan ke daerah. Tuh, paham gak? Pilih bajunya yang masih layak pakai. Jangan udah kataknya bolong, ya udah buluk dibagi orang. Jangan, itu jadi topo aja udah di rumah. Tuh. Ini namanya ini apa? Minhu tunfikun. Nah, ukurannya bagaimana ukurannya? Yang boleh kita infak, yang nggak boleh kita infakkan itu yang bagaimana? Yang Allah bilang, wala tayammamul khabith. Kata Allah, walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Ukurannya, kalau kamu jadi orang yang nerima, kamu nggak nerima kecuali dengan micingkan sebelah mata. Yang begini kasih gue, tapi apa daya deh, gue perlu, gue terima. Nah, itu ukuran itu. Jadi jangan ngasih sesuatu pada orang yang orang itu nerimanya berat karena nilainya atau tampilannya, kualitasnya udah buruk, udah jelek, udah nggak layak dikonsumsi atau digunakan. Kita terima, itu jangan diinfakin tuh. Yang begitu buang aja di topo. Kalau masih bagus bajunya, udah mau lebaran lagi, baju saya bagiin orang, ntar dapat yang baru dari suami, boleh. Tuh, begitu ya, ibu-ibu ya. Baik. Nah, wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah dengan pasti Allah itu maha kaya, Allah maha terpuji. Ini ada pesan Pak di sini. Kalau ikut ayat ini dalam berinfak, Allah kasih dua kita keistimewaan, dua rahasia dari nama Allah: kaya, terpuji. Kaya, terpuji. Kepengen nggak? Ibu-ibu, kepengen nggak jadi orang kaya? Apa sih kaya itu? Banyak duitnya? Bukan. Kaya itu kaya hati. Kaya itu innamal ghani ghinal qalbi. Yang namanya orang kaya itu kaya hatinya. Ada orang Pak punya mobil 10, rumah di mana-mana ada, rekening udah nggak pakai seri, tapi mau berbagi berat banget, sumpek banget Pak, susah banget kalau bagi orang. Ngeluarin pun habis itu sumpek, hitung-hitung, ya Allah, duitnya berkurang ya Allah. Duitnya rekeningnya triliun Pak, cuman sedekah 1 juta 2 juta, pikirannya panjang banget, ya Allah. Duit gue berkurang 2 juta, tadi kayaknya masih 1 triliun, kurang 2 juta doang, pusing. La ilaha illallah. Tuh. Ya, kalau orang ikut berinfak dengan konsep 267 Al-Baqarah ini, ikutin panduan ini, Allah akan berikan 2 perkara, ghinal qalbi, dan terpuji hidupnya di dunia dan di akhirat, insya rahasianya. Berikutnya, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu nakut-nakutin kefakiran. Kalau lu rajin bersedekah, duit berkurang. Rajin berbagi, tabungan makin habis. Udah diimit-imit, paham gak diimit-imit Pak? Bapak, orang sini paham gak diimit-imit? Bukan diamit-amit. Diirit-irit dah. Dengerin. Nih ya, pasangan ini. Kalau kita ngikutin bisikan setan, ditakut-takutin setan, kita kena. Awas kalau sering berinfak, sering berbagi, duitnya habis. Nah, kata Allah, wa ya'murukum bil fahsya. Setan sebagaimana dia suka nakut-nakutin dengan kefakiran, dia seneng nyuruh orang berbuat kefahisyah, berbuat yang keji, berbuat hal yang merusak. Dengerin, kata para ulama ahli Quran, ini ayat satu paket nih Pak, Bu, satu paket nih. Kalau ngikutin bisikan setan, nggak mau berzakat, berinfak, sedekah, itu uang bakal mudah dibuat hal-hal yang fahisyah. Catat nih, kalau duit, kalau harta berat diinfakkan, itu harta yang nggak diinfakkan akan ringan dibuat hal-hal yang tiada guna,
rusak atau enggak berpahala. Tuh. Maaf nih ya, maaf nih. Contoh gini. Ada di kantong uang nih. Yang biru berapa ini? 50.000. Yang hitam berapa coba? Ada nggak hitam? Merah berapa merah? Biru, hijau, ungu, coklat, abu-abu, apal banget namanya. Yang hitam, warna hitam berapa coba? $100. Hah? Berarti nggak apal ya? Yang apal itu doang ya? Ada di kantong uang biru 50.000 nih, ama 10.000. Ketika di situ ada ajakan dari Al-Quran, ajakan dari Allah, ada orang butuhkan, jujur, yang kita keluarin yang mana kira-kira? Pasti 10.000, ya kan? Itu pun udah berat. 10.000 gede loh. 10.000 gede loh. Kalau ada 2.000, ada 2.000 tuh. Bapak, ini kalau ikutin bisikan setan, padahal orang lagi memerlukan bantuan kita, kalau kita kasih uang dia tuh 10.000, nggak bakal cukup untuk menutupi kebutuhan dia. Tapi karena kita dibisikin setan, jangan deh, kalau lo mau sedekah juga, yang 10.000 aja, yang 50.000 simpen, sayang-sayang. Demi Allah, ini uang yang 50.000 nggak akan tersalur kecuali ngikutin gaya setan, bil fahsya. Itu kata ulama begitu, Pak. Benar-benar nih. Lagi orang butuh, perlu banget tuh sama uang, ya kan? Tolong Ji, anak-anak sakit Ji. Ya Allah, ini orang nggak tahu malu. Teman pada tangga lagi sakit, dilihat lagi sakit, mau berobat dikasih yang 10.000. Mau berobat dikasih yang 10.000. Pas ngeluarin, tuh orang lihat lagi, nih buat ente deh berobat noh. Ya Allah Ji, 10.000 gak cukup Ji, demi Allah Ji, berobat nih paling 50.000. Itu juga untuk untung-untungan di klinik yang murah-murah itu mah, puskesmas. Udah 10.000 aja buat ente nih, gak perlu juga 50.000, demi Allah. Ini uang 50.000 gak akan tersalurkan kecuali fil fahsya. Itu maksud ayat ini, Pak. Itu kata ulama, begitu. Ya, belajar ya kita ya. Kita belajar dari Al-Quran nih. Sedangkan kata Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah itu kasih janji, dan janji Allah itu pasti. Kalau kita mau nggak ngikutin bisikan setan, kita milih berinfak, Allah bilang ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah janji kasih ampunan yang pertama. Allah kasih ampunan. Yang kedua, Allah kasih fadlan, kelebihan anugerah yang Allah punya. Allah janjiin. Sekarang kita dikasih akal sama Allah. Mau ikut bisikan setan, apa mau ikut janji Tuhan? Setan, kata Allah Ta'ala, asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu, namun Allah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah kasih dua perkara kalau kita ringan untuk berbagi, berinfak, bersedekah. Yang pertama, sekali ngeluarin duit dapat ampunan. Yang kedua, dapat kelebihan yang Allah punya. Sedangkan kata Allah, wa inna fadlallahi wasi', anugerah Allah itu luas tanpa batas. Jadi kita pilih, kita mau ikut janji setan apa mau ikut janji Tuhan. Kembali pada keimanan kita masing-masing. Makanya urusan zakat, infak, sedekah kudunya nggak usah pakai ngitung berapa persen, karena panggilannya panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau mau iman kita nilainya tinggi di hadapan Allah, banyak juga dong berbaginya. Kalau dikit imannya, mau dikit imannya, terserah, dikit aja berbaginya, itu doang. Boleh paham Pak?
ibu-ibu sekalian. Dan berikutnya kata Allah, kalau ikutin ayat 268 nih, wallahu wasi'un alim. Tadi Allah janjikan dengan kekayaan dan puja-pujian. Yang ayat ini Allah janjiin dapat apa? Wasi'un alimun, dikasih keluasan dalam segala hal dan diberikan ilmu keyakinan dari Allah. Alhamdulillah. Indah gak Al-Quran Pak? Direnungkan indah Al-Quran Pak, benar-benar deh. Maka sempet-sempetin dah waktu-waktu duduk gitu Pak, sempetin atur waktu duduk sama Quran, seayat dua ayat diulang-ulang, direnungkan. Oh, hati rasanya tentrem Pak. Jangan cuma ngejar banyak khatam doang, lewat begitu aja. Pahala mah jangan ditanya, dapat. Emang kita hidup mau cari pahala doang? Hidup mau dapat apa? Ketenangan. Hidup mau cari apa? Ketentraman. Maka Al-Quran itu kalau kita baca dan kita renungkan, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Alhamdulillah. 269 di sini rahasianya. Apa kata Allah? Yu'til hikmata man yasha. Allah akan berikan kepada siapa yang ia pilih, siapa yang dia kehendaki, Allah berikan hikmah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang Allah kehendaki mendapatkan hikmah. Amin ya rabbal alamin. Dari ini Pak nih, wa may yu'tal hikmata, siapa orang yang telah mendapatkan hikmah dari Allah, faqad utiya khairan katsira, berarti orang itu mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Jadi paham Pak? Jadi yang mendapat kebaikan yang sangat banyak itu orang yang dapat hikmah. Urutin ya. Satu, yang dapatkan khairan katsira, pertama orang yang mendapatkan hikmah. Nah sekarang siapa orang yang dapat hikmah? Nah ini itu Pak ya. Siapa orang yang dapat hikmah? Karena orang yang dapat hikmah itu berarti orang yang mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Bapak baca ayatnya tadi, berangkat dari mana tuh? 267, 268. Jadi orang yang dapat hikmah itu adalah orang yang ringan, senang berinfak. Tuh. Cara dapetin khairan katsira, cari hikmah. Cara mendapatkan hikmah dengan cara berbanyak infak. Oh. Sekarang apa tuh hikmah? Hikmah itu secara bahasa Pak, ya, secara bahasa nih, sistem kendali jiwa. Hikmah itu apa? Sistem kendali jiwa. Bahasa Arabnya rem motor, rem mobil, baik rem tangan atau rem kaki, itu dalam bahasa Arab namanya mihkamah. Kuda tuh Pak, tahu nggak tali ini? Tali apa ini? Tali kendali itu yang di sini, yang buat kita pegang tuh, kapan jalan, kapan berhenti, tarik, itu namanya mihkamah. Mihkamah, rem motor, rem kaki mobil, sama namanya mihkamah. Hikmah itu sistem kendali jiwa, sebuah sistem yang dapat mengendalikan diri kita. Kita punya nafsu ammaratun bisu, betul gak? Nafsu kita nih selalu ngajak yang buruk-buruk. Cara ngendaliinnya kalau kita punya hikmah. Di antara cara menyebut hikmah itu banyak Pak. Hikmah itu banyak, ya, hikmah itu banyak. Sumber hikmah Al-Quran, karena Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Yasin, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Tuh, Al-Quran itu hikmah.
Jadi artinya hikmah itu sistem kendali. Kalau kita mau berucap, mau bersikap, ya dapat terkendali. Tidak akan berucap kecuali hikmah, tidak akan bertindak kecuali hikmah. Artinya apa? Memutuskan sesuatu dengan kebaikan. Maka bahasa Jawanya hakim itu wicaksono. Antara Jawa sini, Habib orang Jawa, tapi Bapak Jawa. Wicaksono artinya bijaksana. Kenapa sih kok dibilang bijaksana? Kok bukan bijak sini? Bu, bahasa Jawa tuh banyak punya arti. Infak tuh kalau dalam bahasa Jawa artinya apa? Entekno. Entekno. Apa artinya entekno? Kamu habiskan. Mengko ono, nanti ada lagi yang baru. Kalau disimpan nggak bakal datang yang baru. Kalau dibelanjakan, diinfakkan akan datang yang baru. Entekno ndo, entekno. Nek entek mengko ono. Bijaksana, wicaksono. Kenapa kau bijaksana? Bukan bijak sini. Artinya seorang yang hakim itu dalam bersikap, bertindak, berucap bijak. Dia punya pandangan sana, jauh ke depan. Gak akan bersikap kecuali tahu efek masa yang akan datang. Itu namanya hakim. Jadi orang yang mendapatkan hikmah atau ahli hikmah itu bukan dukun. Ahli hikmah itu bahasa kerennya seorang yang visioner. Setiap mau berucap, mau bersikap, mau bertindak, dia melihat visi jauh ke depan yang orang lain gak lihat. Itu namanya bijaksana atau hakim atau hikmah. Nah, orang yang mendapatkan hikmah itu orang yang mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Pak, saya kasih bocoran ya, tapi sekarang dibacanya, nggak bakal cukup waktunya. Di antara keterangan tentang hal-hal yang bisa mendapatkan hikmah itu, jadi kalau kita berbuat itu berarti kita mendapatkan hikmah, melakukan hikmah. Itu Bapak nanti buka, catat ya Bu ya, Quran Surah Al-Isra ayat 22 hingga 38. Itu isinya semua ajaran tentang hikmah. Di ayat ke-39-nya Allah katakan dzalika, itu semua tadi itu. Dzalika itu semua mulai ayat 22 sampai 38 surat Quran surah Al-Isra. Kata Allah Ta'ala, mimma auhayna ilaika minal hikmah. Itu semua tuh ayat 22 Al-Isra sampai ayat 38. Kalau kamu lakukan wahai Rasul, maka itulah hikmah yang aku telah wahyukan kepadamu. Tuh. Maaf ya, maaf nih, kalau ada orang mengartikan hikmah itu sunnah atau hadis, itu salah. Ini ada ayat yang bunyi wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dia Rasul yang mengajarkan Quran dan hadis. Salah. Gak ada artinya hikmah itu hadis, gak ada. Gak ada itu artinya hikmah itu sunnah, gak ada. Hikmah itu sistem kendali jiwa. Agar kita dapat bersikap bijak sana dalam berucap, bersikap dan bertindak serta memutuskan segala perkara dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Indah gak Al-Quran Pak? Assalamualaikum. Sehat semua? Habib Ali sarapan udah ada belum? Hah? Terakhir ya, yang kedua An-Nisa, ayo buka. Masih ada waktu kan? Masih. Belum jam 7, ya kan ya? Baik. Ayo kita buka dah An-Nisa ayat 16 sudah buka. Sekarang An-Nisa nih. Para ibu-ibu, dengarkan ini. Ini ayat insya Allah menggembirakan ibu-ibu nih. Bu, jangan lupa habis ini siapin komisi buat saya nih. Ini ayat buat ibu-ibu. Bagaimana kata Allah Ta'ala? Ini lagi-lagi dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Renungkan ya. Pahami ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum. Hai orang beriman, tidak halal bagi kalian. Nggak boleh, nggak halal, haram hukumnya. Dengan alasan apapun tidak halal buat kalian orang beriman. Berarti isinya apa nih? Larangan ya. Pemberitahuan ini terlarang bagi orang beriman. Apa yang nggak boleh? Antarithun nisaa karha. Kamu jadikan perempuan-perempuan itu barang warisan.
dengan keadaan terpaksa dan memaksakan. Pak, nggak boleh tuh ya, yang namanya perempuan dijadiin barang warisan, haram hukumnya. Emang dulu ada? Lah ada, buktinya ada ini. Dulu Pak, di zaman jahiliyah sebelum turun Al-Quran, Bu, dengerin nih ibu-ibu sekarang di atas angin nih. Dulu orang jahiliyah kalau bapaknya meninggal dunia, si bapak punya istri alias ibu tirinya si anak. Saya mau tanya, biasanya ibu tiri lebih muda dari ibu kita apa lebih tua? Biasanya lebih muda, betul nggak? Karena bapak kita nggak bakal cari bini muda yang tua, gitu kan ya? Biasanya yang muda, begitu, betul? Betul nggak Pak? Emang udah tahu? Udah praktek? Ya, balik. Amin, jadi yang muda itu. Ya. Baik, perhatikan ini. Kalau si anak ini punya orang tua, punya bapak, punya ibu tiri, bapaknya meninggal, si ibu tiri jadi warisan buat anaknya. Abang adik berebut. Kalau merasa paling tua, datang ke tempat ibu tirinya. Dia kasih bawa pakaiannya, nih pakaian saya. Dia ambil dan jadikan ibu tirinya sebagai barang warisan. Gak boleh nikah sama orang lain, harus sama dia. Kalaupun dia mau nikahin, gak usah ngasih lagi mas kawin. Kenapa? Dulu mas kawin yang ayah saya kasih itu juga berlaku buat saya, karena ibu adalah warisan saya. Tuh. Mulia apa hina? Mulia apa hina? Bu, mulia apa hina kalau perempuan jadi warisan? Hina ya. Al-Quran datang batalkan itu semua, nggak boleh begitu. Atau kalau si abang punya ipar, si adik punya ipar, ya, adik berarti punya mpok ipar, abang punya adik ipar perempuan cantik mblaem, paham nggak? Kemudian meninggal abang atau adiknya, si abang atau si adik datang ke tempat dia, nggak boleh kawin sama siapa-siapa lagi, kamu milik aku karena kamu adalah istri dari saudaraku. Diambil sama dia. Tuh. Boleh paham nih? Kira-kira merdeka apa hina begitu? Gak boleh kawin sama orang lain perempuan gitu. Turun ranjang atau naik ranjang, gak boleh sama orang lain. Mumpung cakep iparnya. Tuh. Boleh paham ya? Ini Allah haramkan ini. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Gak boleh kamu bikin susah. Kamu halangin para perempuan untuk nikah lagi sama orang lain. Kenapa? Kamu ingin ambil mas kawin yang pernah diberikan pada mereka. Atau laki-laki nakal nih, nikah sama perempuan, kasih mas kawin besar, mobil BMW X7, harganya 2,5 miliar. Kau tahu? Kepengen doang. Beli gak bisa. Ya kan? Nih mas kawin buat kamu. Ya kan? Dah diterima. Mulai bosan sama tuh perempuan, bikin ulah untuk menceraikan si perempuan supaya mas kawinnya diambil lagi. Klaimlah ke pengadilan, ini bini saya begini, jelek-jelekin dia. Supaya apa? Supaya menggugat cerai, mas kawin dikembalikan, dia bisa nikah lagi sama orang lain. Tuh haram hukumnya. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Illa boleh gugat bini, boleh gugat istri dengan khulu sekalipun. Ya, kalau apa? Kalau si perempuan yatina bifahishatin mubayyinah. Kalau istri kita melakukan perbuatan fahisyah, ketahuan selingkuh sama orang lain, itu boleh gugat cerai, ambil lagi mas kawinnya. Kenapa? Karena istrinya sudah berkhianat sama suaminya. Boleh paham ya? Baik. Nah sekarang bagaimana? Namanya manusia, ada nggak titik jenuhnya? Ada nggak? Perempuan ada nggak? Laki perempuan ada nggak titik jenuhnya? Ada nggak? Adalah. Cakepnya udah mulai luntur, apalagi cakepnya tipuan. Kenalan lewat apa? Media sosial, cakep bener. Pas udah nikah
nggak pakai make up, masya Allah, menyeramkan. Kan sekarang banyak banget Pak, makeover, bohongan Beb. Jadi di make up nih, nyak-nyak, jidah-jidah Beb, umur 60 didandanin Beb, kayak umur 40 Beb. Subhanallah. Pas udah habis tuh make upnya, kembali jadi 60 lagi. Ketepu dia. Nah yang boleh gini gimana? Boleh. Tapi kalau udah nikah, ya karena kesalahan suami, nggak pilih benar-benar, sabar. Kalau udah mulai ada jenuh sama istri, perintah Allah buat orang beriman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Tetap pergauli istri dengan cara yang patut, yang pantas. Jangan digantung-gantung, jangan kagak dicolek-colek. Walaupun udah ada rasa kurang mawadahnya, Allah tetap perintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini kalau dibahas Pak agak panjang ya, karena urusan rumah tangganya agak panjang. Cuman kita poinnya bukan ini. Jadi begini, dalam pernikahan itu bukan ada mahabbah, yang ada mawaddah. Coba di Al-Quran coba, kan cinta itu mahabbah. Tapi kenapa di Al-Quran kok urusan pernikahan nggak ada kata mahabbah? Cari dah, ada nggak? Ayat Quran surah Ar-Rumajah yang sering dibaca ketika pernikahan, yang bunyi gimana? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum, ayo, mahabbatan apa mawaddatan? Apa sih bedanya mahabbah dengan mawaddah? Kepada ahli bait, kerabat Nabi, diperintahkan Allah, qul la as'alukum alaihi ajran illal mahabbah apa mawaddah? Al mawaddah fil qurba, mawaddah kepada kerabat-kerabat Nabi. Apa bedanya mahabbah dengan mawaddah? Ayo, tahu nggak bapak-bapak? Bapak-bapak udah pernah belum jatuh cinta sama perempuan? Bu, pernah nggak jatuh cinta sama laki-laki? Beb, pernah nggak Beb? Mahabbah itu namanya, bukan mawaddah. Mawaddah itu mahabbah plus cinta plus. Kalau nggak ada plusnya, cuma mahabbah. Ya, baik. Beda nggak? Beda. Urusan rasa begini, Pak. Hakikat mahabbah itu saat kita belum bisa memiliki. Percaya nggak? Mahabbah itu cinta, itu saat belum bisa memiliki. Kalau udah bisa memiliki, berubah menjadi mawaddah harusnya. Contoh gini, Pak, ketika bapak senang sama perempuan, ibu, ketika ibu senang dengan laki-laki, terbayang-bayang nggak? Terbayang-bayang nggak Pak? Tidur ngimpi-ngimpi nggak? Saya mau tanya, udah nikah, kebayang-bayang kagak? Ngigo-ngigo nggak tidurnya? Kagak. Kenapa? Udah memiliki. Bener-bener ini. Makanya untuk Allah bukan mawaddah, untuk Rasul bukan mawaddah, mahabbah. Semakin kita nggak bisa memiliki Allah, semakin rindu bertambah. Coba dah, itu mahabbah. Kalau mawaddah plus, apa plusnya? Begini Pak, kalau namanya mawaddah secara bahasa nih, arti mawaddah itu kosong dan lapang. Kosong dan lapang. Jadi mawaddah itu lapang dada, kekosongan jiwa, nggak punya niatan buruk sedikit pun kepada yang dia mawaddahkan. Tuh. Kalau yang namanya mahabbah, sesekali masih ada dongkolnya, masih ada keselnya. Kalau mawaddah itu kagak ada keselnya, diapain aja, nerima aja dah. Itu namanya mawaddah. Kita dalam pernikahan, suami dengan istri disuruh saling bermawaddah, bukan hanya bermahabbah. Nah ketika sudah mulai kurang mawaddahnya, ingat nih, biasanya mawaddah ini kaitannya sokongan yang bersifat zahir, cantik, langsing, blaem-blaem, glowing.
mulai luntur, mulai keriput, mawadah kurang. Coba dah, jujur dah, bapak-bapak nih, maaf ya, yang udah tua-tua, saya belum tua kan ya, saya masih bergelora, saya punya mawadah ini sama istri. Maaf nih, ya, bapak-bapak nih yang udah umur segini nih, yang udah tua-tua, ya, yang jenggot udah pada putih, kira-kira kalau lihat fisik istri, ada nggak kurangannya? Jujur nih, jujur. Lihat tetangga sebelah, janda, bening, enak mana amat bini kita di rumah kira-kira? Jujur nih Pak, nih jujur Pak ngomongnya nih. Ayo, beda nggak? Beda. Beda. Di situ Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kalau mawaddah udah berkurang, karena mawaddah urusannya yang zahir, sama mobil baru dilapin mulu Pak, bener nggak? Lapin terus setiap hari, ya Allah, dilap debu dikit kagak boleh. Udah mulai kena penyok sekali, 2 kali serempet, males nggak gosokin? Males nggak? Males sudah. Nah di situ Allah katakan warahmah. Ketika mawaddah udah berkurang, rahmah yang muncul. Nggak tega mau nyakitin dia, nggak tega bully dia. Ya Allah, yang beb, dulu ente punya badan indah bener, sekarang gelembor-gelembor, udah kelihatan kayak tong sampah, udah begitu. Itu namanya suami nggak punya rahmah. Kalau bang apa sih kata saya bang, saya makin gendut ya bang ya, makin wah, saya mau bagaimana ente juga tetap sayang mah. Itu sayangnya bukan mawadah tuh, nggak tega nyakitin dia lagi, paham nggak? Paham nggak nih? Pak jujur bener gitu ya. Udah tua, kalau saya kan belum ngerasain tua Pak, bapak ngerasain muda kan, saya belum pernah ngerasain tua, begitu gambarannya. Itu namanya mawaddah. Nah di sini kata Allah Ta'ala, ketika melihat bermacam kekurangan istri, mawaddah udah kurang, ashiruhunna bil ma'ruf, jangan sakitin dia, jangan sakitin. Memang udah berkurang, tapi tetaplah gauli dia dengan cara yang patut, bil ma'ruf. Apa sih yang ma'ruf itu? Apa yang arti patut itu? Sebagaimana senang kita digituin sama dia, kita pun wajib gituin dia. Senang kita dipuji, nggak senang bully-bully. Ya, saya mau tanya, kita manusia senang nggak dipuji? Maka puji istri kita juga, walaupun mawadahnya udah berkurang. Kita senang nggak dibully orang? Senang nggak dibully orang? Hidung kita pesek nih, dibilang orang dasar pesek lu, senang nggak kita? Marah, padahal emang pesek hidungnya ya. Cuma dibilang pesek sama orang nggak terima. Maka perlakuan itu juga sama istri kita. Itu namanya muasyarah bil ma'ruf. Sekalipun mawaddah udah berkurang. Berikutnya nih, fa in karihtumuhunna, kalau mulai nggak seneng sama bini, ya suami, mulai ada bini sikapnya, sifatnya, perilakunya yang bikin kita nggak seneng, nggak cocok aja. Ya Allah nih bini udah makin tua makin ambekan melulu. Ya makin tua ada aja maunya, diikutin mulu. Begitu nggak kira-kira Pak? Begitu nggak punya bini yang udah tua? Ya kan? Biasanya Pak perempuan makin tua itu makin cemburuan. Dia sadar cantiknya berkurang, takut lakinya ngelihat orang lain yang lebih cantik. Jadi ada aja lagunya, dandan mulu. Udah makin gak enak, dandan lagi tambah gak enak, udah kayak apa? Badut. Paham gak? Nah kita suami gak boleh bilang begitu. Kalau kita gak senang dengan gaya istri yang makin tua makin belagu-lagu, sifatnya selama tidak berseberangan dengan ajar agama, ini kata Allah nih, fa in karihtumuhunna, kalau kamu udah gak senang sama perempuan istri kamu, kata Allah, sabar. Ini ada jumlah yang dibuang nih, sabar nyikapinnya. Kenapa? Fa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu gak suka sesuatu dari kekurangan istri, wa yaj'alallah fihi khairan katsira, karena kamu sabar Allah jadikan ada kebaikan-kebaikan lain yang sangat banyak yang tampil dari istri kita. Jadi kenapa saya bilang ayat ini buat ibu-ibu? Bu, ini ayat buat dukung kaum perempuan yang punya banyak kekurangan, khususnya di saat suami udah mulai jenuh sama istri.
Itu Allah bilang suami sabar, tetap perlakukan istri dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Kalau ente sabar dengan kekurangan istri, Allah jadikan kebaikan yang sangat banyak. Itu enak nggak begitu? Jadi kalau laki macam-macam, bang sabar mas saya bang. Abang kalau sabar dapat keberkahan yang banyak bang. Kata siapa lu? Kata Allah dalam Al-Quran begitu. Boleh paham Pak? Inilah indahnya Al-Quran. Perempuan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Ketika dia banyak yang kita nggak suka dari istri aja, suruh sabar. Bukan udah mulai nggak demen, udah mulai kendor, udah mulai prosot, udah mulai gak glowing, ceraiin, ganti yang lain. Lah enak amat romani lu. Pernah ada satu orang datang ke Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar minta pandangan nih, ente kan Amirul Mukminin, ana mau ceraiin istri aneh. Apa alasan mencerain istri kamu? Apa alasannya? Ana yang udah gak cinta sama dia, udah gak demen sama dia. Umar marah. Apa kamu bilang? Nyerahin istri cuma karena gak cinta? Lalu di mana nilai-nilai akhlak? Di mana amanah yang Allah titipkan sama kamu? Kamu gak pikirin? Cuma karena udah gak demen lalu mau ceraiin? Lah enak amat, udah kayak habis manis sepah dibuang. Lah enak amat begitu. Sabar. Sebagaimana dulu kamu sabar nikmati keindahannya, nikmati kesempurnaannya. Ketika ada kekurangan, sabarlah. Dengan bersabar dengan kekurangan istri, Allah akan berikan kebaikan yang banyak buat laki-laki. Jadi yang kedua, menjemput khairan katsira dengan cara sabar dengan kekurangan istri. Begitu ibu, alhamdulillah. Jadilah bu istri yang bawel. Karena itu ladang kebaikan yang banyak buat para suami. Alhamdulillah. Begitu ya? Ya nggak begitu sih. Perempuan harus selalu menjadi kebaikan buat suami. Gitu. Nah enak amat jadi begitu doang. Rugi bu. Karena dari ini ayat berikutnya, cuman nggak bahas sekarang ya. Islam bukan nggak boleh orang bercerai, tapi bercerai ada mekanismenya. Di mana tuh ayat 20? Tapi kan sekarang bocoran doang nih. Waduh kalau begini laki-laki susah dong, suruh sabar mau bini, mau kawin lagi nggak boleh, nyerain nggak boleh. Bukan, ada caranya. Ntar ayat berikutnya. Sekarang biar bini girang-girang dulu, gitu ya. Alhamdulillah. Cukup ya Pak ya. Jadi khairan katsira yang kedua di mana kita raih? Dengan bersabar menyikapi bermacam kekurangan dan hal yang tidak kita sukai dari para istri. Indah gak Al-Quran? Indah. Yang gak indah yang gak punya istri. Kan begitu ya? Betul gak Pak? Pak, Assalamualaikum. Jadi kalau mau dapat khairan katsira kudu punya istri. Kalau perlu istrinya yang bawel, kalau perlu istrinya yang galak sama suami, supaya bisa latihan sabar daripada istri. Dapatlah khairan katsira. Lah yang gak punya istri begini gimana? Tambah lagi. Kalau berani, kan begitu ya. Ya Allah Ustadz, bini saya baik banget. Berarti nggak punya dong khairan katsira, begitu. Bukan begitu, bukan. Ya, inilah gambar keindahannya Al-Quran, indahnya Islam. Bagaimana kita bergaul kepada manusia? Karena walaupun dia istri, dia juga manusia. Punya hak yang sama, hukukul insaniyah ada. Hak kemanusiaan sama, laki perempuan gak ada beda. Cuma Allah atur mana yang punya kelebihan, mana yang punya kekurangan, disandingkan. Karena baterai bisa nyala, ada plus sama min, nggak mungkin plus sama plus, nggak mungkin min dengan min. Itulah indahnya Islam, menyempurnakan kekurangan satu dengan yang lain, disatukan, disinergikan. Alhamdulillah. Indah nggak Al-Quran? Indah nggak Islam? Ayo sempatkan waktu, tadabburlah di hadapan Al-Quran, duduk di hadapan Al-Quran, baca pelan-pelan, hayati dan renungkan. Nanti Allah akan bukakan pemahaman yang besar, yang banyak buat kita, sehingga mendapatkan kemuliaan hidup di dunia bersama Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah.
waridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.